Oke, di minggu ke-12 ini sama ya, gabungan seperti yang minggu lalu ya. Ada mata kuliah olahraga 2 untuk IF ya. Kemudian ada mata kuliah pendidikan olahraga untuk IF, kemudian ada pendidikan olahraga untuk RKS ya. Yang hari ini saya gabung juga karena sekalian kita akan ini ya, kita sampaikan selama waktu paling enggak ya maksimal 50 menit ya untuk yang sesi teori gitu ya. Selanjutnya nanti 50 menit kemudian nanti sesi praktek. Nah, dan sesi prakteknya ini biasanya kan kita disuruh buat video gitu ya. Nah, ini tadi sudah saya tanyakan untuk ke koordinator. Nah, ini untuk yang file di learning ya, minggu 12 ini ada latihan fisik karate. Nah, di sini belum saya belum ada ya sebenarnya. Yang dikumpulkan itu videonya video apa? Biasanya kan video pemanasan atau kayak kemarin minggu lalu itu apa? Bulu tangkis itu apa namanya? Dasarnya gitu ya. Nah, kalau yang ini kan belum muncul karena belum dijawab sama dosen koordinatornya. Jadi dosen koordinatornya ada dua, ada Pak Afdol sama Pak Zain gitu ya. Sudah saya tanyakan apakah membuat video pemanasan gitu ya, ataukah membuat video teknik dasarnya aja gitu ya. Nah ini sambil kita tunggu ya. Dan tempat pengumpulannya nanti tolong diperhatikan ya. Ada tempat pengumpulan juga untuk tugas karate minggu ke-12. Nah, sepertinya ini yang karate nanti ada setelah karate ada apa? Ada ini ya, senam gitu ya, sama futsal. Tapi entah nanti yang disampaikan apa aja yang akan kita lakukan gitu ya. Dan saya buka ini untuk yang kelas apa nanti? Materinya sudah ada yang belum dapat materinya mungkin? Oh, pendidikan olahraga sudah ada. Ini yang pendidikan olahraga RKS juga sudah ada. Itu jangan-jangan yang olahraga 2 ini ya, yang belum dapat tadi. Olahraga 2. Ini ya latihan fisik karate filenya. Mungkin ini ya. Ada yang olahraga 2? Kelas siapa ya olahraga 2? Halo. Halo, ada yang olahraga 2? Gak ada? Olahraga 2 nggak ada yang masuk ya? Oke, nanti di-upload lah. Nanti saya upload ya. Kalau memang belum di-upload koordinator, nanti bisa saya upload. Halo, cek suara saya masih masuk tak? Atau putus ya? Masih, Pak. Masih ya? Oke. Di sini filenya adalah dari sini ya. Kita lihat ada latihan fisik karate gitu ya. Ini filenya dari Pak Danar Dono gitu ya. Dari FIK UNY ya. Di sini yang akan kita pelajari gitu ya dari file ini. Kemudian pertama ada pembinaan atlet gitu ya. Nah, dalam jalannya pembinaan atlet gitu ya. Biasanya kita ada latihan gitu ya istilahnya. Di sini ada pembinaan. Di pembinaan ini dia lebih kontinu atau berkelanjutan gitu ya. Terus menerus gitu ya. Kemudian ada tentunya berjenjang gitu ya. Dan ini pembentukan gitu, pembinaan seorang atlet gitu ya. Tentu tidak bisa instan. Nah, beda kalau yang teman-teman asal hobi gitu ya, asal hobi yang penting dapat keringat gitu ya. Kemudian dapat senang kumpul-kumpul sama teman-teman, misalkan sepedaan bareng-bareng, futsal bareng-bareng gitu ya. Ini berbeda dengan pembinaan atlet. Tentu setelah berjenjang ada berkelanjutan hingga ada namanya prestasi gitu ya. Nah, kemudian atlet gitu ya. Nah, di sini dalam pembinaannya gitu. Kalau diperhatikan gitu ya, di sini ada pembinaan secara fisik gitu ya. Kemudian secara mental gitu ya. Nah, kemudian tentu ada brain gitu ya, otak gitu ya, atau misalkan pikiran gitu ya. Jalan pikiran gitu ya. Kemudian ada hati ya, atau misalkan
kesediaan kita atau bersiap untuk bertanding gitu ya. Nah, di sini tentu ada yang diperlukan atlet gitu ya. Seorang atlet ada teknik. Tentu teknik itu kenapa ada pembinaan gitu ya. Dia ada teknik yang harus dikuasai, mulai dari teknik dasar hingga teknik lanjut gitu ya, atau istilahnya apa ya, teknik yang lebih tinggi gitu ya. Dan ada fisik yang diperlukan, dan ada mental coach ya, ini ada pembinaan mental gitu ya. Selain itu ada nutrisionis ya, nutrisi untuk melakukan kegiatan fisik atau olahraga gitu ya. Mental seperti biasa ada settingan yang harus dilakukan gitu ya, akan dikerjakan apa mentalnya, settingnya dari awal seperti apa, motivasinya, konsentrasi gitu ya, hingga apa ya, ketenangan jiwa gitu ya. Bahwasanya kalau bertanding pun perlu apa ya, modal ini tidak hanya fisik tadi ya, kemudian ada modal mental. Kemudian sehingga ada konsep persiapan atlet. Setiap persiapan atlet harus menggabungkan faktor-faktor dasar latihan gitu ya. Ini termasuk fisik, teknik, taktik, dan psikologis. Ini tadi semuanya yang sudah ditampilkan di slide sebelumnya. Kemudian ada piramida latihan di sini ya. Kalau diperhatikan, ada tentunya didasari gitu ya. Pertama ada fisiknya gitu ya. Kalau piramid itu kan dari yang luas, kemudian yang atas itu apa lebih mengerucut atau lebih terpusat gitu ya. Tentunya didasari oleh fisik gitu ya. Setelah fisik ada teknik yang harus dilatih gitu ya. Dan ada taktik dan psikologik. Untuk kondisi fisik dalam olahraga gitu ya. Ya, kemampuan memenuhi tuntutan prestasi optimal gitu ya dalam suatu cabang olahraga. Tentu nanti juga kondisi fisik ini akan berbeda ya, tergantung olahraganya juga, olahraganya apa gitu ya, apakah lari, apakah misalkan tinju, kemudian ada karate tadi. Nah, ini yang dilatih juga akan berbeda untuk kebutuhan fisiknya. Dan tinggi rendahnya tuntutan tergantung pada spesifikasi cabang olahraga ya. Dan semakin intensif dan kompleks gerakannya, lebih menuntut komponen fisik yang lebih kompleks pula. Dan kondisi fisik bersifat labil dan tidak permanen ya. Jadi namanya fisik ya harus sering dilatih gitu ya. Dan fisik ini juga nanti kalau usianya udah 30 sampai 40 ke atas itu udah berbeda latihan fisiknya gitu ya. Bahkan fisiknya juga sudah berubah, sudah istilahnya buat jadi atlet atau tanding itu lebih baik jadi pelatih aja gitu ya. Dan ada drill teknik, dan teknik adalah cara yang baik untuk mengembangkan kondisi fisik. Jadi secara terus-menerus gitu ya dilakukan pelatihan teknik dan juga taktik. Dan latihan fisik akan lebih optimal jika didesain khusus melalui pentahapan yang sistematis. Nah, berarti ada tahapan-tahapan yang dilakukan dalam latihan fisik. Dan lingkup persiapan fisik adalah pondasi piramidal dan salah satu yang paling penting dalam penyiapan atlet. Dan persiapan fisik yang baik memungkinkan pencapaian teknik, taktik, dan fisiologi yang lebih besar. Dan tentunya ini ya tidak mudah cedera gitu ya, atau jarang nyeri otot. Jika cedera mudah pulih juga setelah latihan atau kompetisi berat. Jadi perlu dilatih gitu ya sehingga tidak mudah cedera gitu ya. Kemudian mampu melakukan latihan teknik dan taktik lebih lama dan lebih bagus gitu ya. Kemudian mencegah kelelahan mental dan memperbaiki konsentrasi. Tujuan utama latihan fisik adalah meningkatkan potensi psikologis atlet, sehingga atlet tersebut bisa lebih enjoy, percaya diri dalam bermain gitu ya. Kemudian prestasi yang didapatkan diharapkan lebih baik, lebih sering menang, dan tidak merasa lelah gitu ya. Sebelumnya apa itu latihan gitu ya? Latihan merupakan aktivitas yang dilakukan secara teratur
yang terencana berulang-ulang, semakin lama semakin bertambah bebannya, serta dimulai dari yang sederhana ke yang lebih kompleks atau sistematis dan metodis. Ya, berarti kalau udah istilahnya ada apa ya, dari yang sederhana hingga kompleks berarti ada tahapannya gitu ya. Jadi latihan yang ringan dulu, biasanya dasar-dasarnya gitu ya, dan moderate atau pertengahan atau medium gitu ya, dan baru latihan nanti akan berkembang lebih tinggi atau pelatihan yang lebih berat gitu ya. Dan kualitas latihan fisik. Nah, di sini kualitas latihan fisik kalau dilihat gitu ya, ada kualitas latihan, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi gitu ya. Nah, di sini ada pelatih tentunya gitu ya. Kalau nggak ada pelatih berarti bukan latihan, nah, misalnya bukan pembinaan, tadi pembinaan atlet gitu ya. Dan ada alat dan fasilitas tentunya gitu ya untuk mendukung kualitas. Kemudian ada kapasitas atlet. Nah, kapasitas atlet ini personnya, orangnya gitu ya. Kapasitas atlet ini juga dilihat nanti dari bakatnya. Apakah dia memang sudah ada punya bakat atau misalkan dorongan atau misalkan apa namanya terpaksa atau itu kan nanti akan kelihatan gitu ya. Karena nanti ada istilahnya motivasi selain bakat gitu ya, nanti ada motivasi yang bisa mendukung kapasitas atlet. Tentu nanti ada istilahnya kompetisi yang akan dihadapi gitu ya, dan semakin banyak ikut kompetisi atau bagaimana gitu ya, ini juga akan diperhatikan. Oke, saya pending dulu ya karena suara adzan. Saya kira nanti kalau suara adzan masuk ya. Iya, Pak. Saya mulai kembali ya penjelasannya ya. Oke, sambil menunggu apa namanya koordinator bagaimana untuk tugas kita. Saya lanjutkan dulu. Di kelas lain itu ada yang buat juga teknik dasar dalam melakukan karate ya, tapi nanti saya lebih menunggu apa koordinatornya bagaimana. Kan kurang enak juga kalau melangkahi gitu ya koordinatornya. Kemudian saya lanjutkan gitu ya. Ada siklus super kompensasi gitu ya. Nah, di sini ada istilahnya apa ya? Kalau dilihat gitu ya, dalam melakukan latihan gitu, latihan fisik gitu ya. Nah, ini ada istilahnya apa namanya? Ada beberapa dibagi jadi misalkan 4 siklus gitu ya. 1 2 3 4 gitu ya. Kemudian ada kegiatan, misalnya ada kegiatan fisik gitu ya, ada stimulus misalkan. Sehingga kalau tubuh kita melakukan kegiatan gitu ya, itu ada istilahnya apa? Misalkan latihan fisik ya, pasti ada namanya kelelahan gitu ya, ada lelah gitu ya. Nah, ada lelah, dari lelah ini istilahnya apa ya? Dalam waktu atau siklus yang pertama ini bisa diperhatikan kelelahan gitu ya. Lelahnya sampai mana? Kemudian latihan berikutnya gitu ya, misalkan seminggu sekali, entah setiap hari gitu ya. Biasanya kalau latihan kayak apa namanya? Latihan kayak di apa ekstrakurikuler lah gitu. Biasanya kan seminggu sekali gitu ya. Ekstrakurikuler itu seminggu sekali. Minimal seminggu sekali. Ada yang seminggu 2 kali sampai 3 kali gitu ya. Nah, di sini siklus yang kedua itu tentu dari nilai misalnya lelahnya gitu ya. Nah, dari lelah ini ada kompensasi sehingga kelelahan ini akan apa? Turun lelahnya ini akan apa ya istilahnya berkurang gitu. Nggak sampai misalkan batas waktunya 5 kali fisik itu sudah lelah biasanya gitu ya. Kalau sekarang 6 kali fisik jadi kegiatan fisiknya ditambah dan lelahnya juga agak berkurang gitu. Sudah terbiasa istilahnya. Inilah yang dikatakan dengan kompensasi gitu ya. Sehingga nanti kalau berlanjut secara terus-menerus ada kompensasi yang meningkat gitu ya, ada super kompensasi gitu ya. Dan ada istilahnya involusi hingga home stasis gitu ya. Istilahnya apa ya? Dia sudah apa ya ini apa namanya stamina-nya itu sudah lebih baik misalnya. Jadi yang menyatakan lelahnya sampai berapa tingkatan kelelahan itu kan biasanya secara sederhana kan stamina gitu ya, dipengaruhi oleh stamina gitu ya. Jadi stamina-nya juga akan bertambah gitu ya sehingga didapatkan stamina yang statis gitu ya. Nah. Dan
beban latihan terukur ya, tentu latihan ini ada misalnya diukur, terukur gitu ya. Beban latihan pun juga begitu. Nanti tadi tidak hanya latihan fisik itu, kalau misalkan tingkat sederhana dengan tingkat menengah, tingkat yang lebih tinggi itu pasti akan berbeda gitu ya ukurannya. Jadi stamina pun juga kita dilihat juga, pelatih itu melihat dari peserta atletnya tadi gimana, apakah sudah bisa ditingkatkan lagi dari beban yang sebelumnya gitu ya. Nanti kalau udah bisa ditambahin gitu ya, distimulus gitu ya, nanti ada penurunan misalkan ada misalnya stamina-nya apa, misalkan nilai kelelahannya itu udah mulai lelah, udah nanti akan diringankan lagi atau gimana, di stimulus lagi sehingga dia akan meningkat lagi stamina-nya gitu ya. Dan secara terus menerus sehingga ini apa, melatih gitu ya, melatih stamina. Kemudian selain stamina di sini ada teknik-teknik yang diberikan gitu ya, tentunya tekniknya semakin lama karena terukur dan bertahap gitu ya, semakin lama semakin tinggi gitu ya. Nah, sehingga diharapkan selanjutnya mendapatkan sebuah prestasi gitu ya. Nah, prestasi tentunya dengan tekniknya sudah diberikan, sudah menguasai gitu ya, maka prestasi yang diharapkan yang kita tambahkan gitu ya. Nah, kemudian ini contoh gambaran gitu ya. Misalkan beban latihan yang tak terukur gitu ya. Jadi latihannya dikasih latihan gitu. Tapi latihannya dari awal udah berat gitu, dan berat gitu ya. Tanpa ukuran gitu ya. Tidak ada misalnya apa. Kalau di kuliah kita itu ada rencana pembelajaran semester gitu ya. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan gitu. Nah, terencana gitu ya. Kalau di sini misalkan tanpa rencana gitu dalam latihannya, entah tahapannya yang salah atau apa, intinya tak terukur gitu ya, sehingga kalau diteliti gitu hasilnya akan, prestasinya akan menurun gitu ya. Kemudian ada gambaran jika beban latihan yang tepat gitu ya. Nah, tentu di sini ada stimulus sama seperti yang tadi, ada kelelahan, ada kompensasi, ada super kompensasi, sehingga nanti ada perbaikan, ada perbaikan stamina, kemudian apa, perbaikan teknik, gitu ya, tekniknya lebih baik, lebih di high gitu ya. Kalau misalkan di tempat kuliah itu apa namanya, kompetensi, kompetensinya lebih baik atau skillnya lebih baik gitu ya, maka ini diharapkan tentu setelah perbaikan ini udah makin meningkat gitu ya. Dan ada gambaran efek beban latihan terhadap recovery atlet. Nah, ini contoh gambaran tadi recovery ke apa, perbaikan gitu ya, apa, peningkatan gitu ya. Nah, di sini oke, lanjut. Nah, ini stimulus tadi ya, kelelahan, kemudian ada recovery, perbaikan misalnya. Kalau lebih mudah itu tadi perbaikan stamina gitu atau teknik, sehingga nanti yang diharapkan overkompensasi, nanti ada fitness atau nanti di sini ada kestabilan gitu ya. Stabilan, entah stabilan stamina maupun tekniknya gitu ya. Kemudian ada tujuan latihan fisik. Kualitas fisik tentunya ini didapatkan dari apa, latihan dan pembebanan. Ya. Nah, di sini dari sini ada istilahnya kebugaran energi. Tentu di sini ada sistem energi, ada aerobik, anaerobik. Nah, di dalam anaerobik ada laktik dan alaktik. Yang di dalam kebugaran otot ada juga ada kekuatan di dalamnya gitu ya. Kalau dilihat dari bawah, kalau kebugaran otot tiba-tiba ada kekuatan enggak, di sini ada sebenarnya ada ketahanan dulu gitu ya. Di dalam kebugaran otot ada biomotor, ketahanan, dan ada kekuatan ketahanan, ada stamina, dia ada kecepatan, kekuatan, ada power, tentunya hasil akhirnya gitu ya. Dan di sini semua ada fleksibilitas, ada koordinasi, semuanya di sini didapatkan dimulai dari ketahanan, stamina, kecepatan, kekuatan, dan kekuatan ketahanan. Kemudian prinsip-prinsip latihan, tentu ada partisipasi aktif ya. Partisipasi berarti ikut secara aktif Pak. Yang diajak latihan itu di atletnya, jadi subjek latihannya itu benar-benar apa ya, aktif atau menjalankan
ya memang niat gitu ya, dari awalnya, dari mental kesiapan awalnya dia memang mau untuk ikut latihan gitu, atau mau untuk dipersiapkan jadi atlet gitu ya. Kemudian ada pengembangan multilateral tentunya di teknik-tekniknya gitu ya, ada progressive overload, kemudian ada spesifik, tentunya ada variasi tekniknya gitu ya. Tentu ini latihannya secara spesifik, mana yang dilatih gitu ya. Dan ada individunya. Kemudian ada adaptasi dan pemulihan atau recovery tadi ya. Dan ada berkebalikan, reversibility. Jadi ada mana yang bagus, kemudian ada yang mana yang kurang gitu ya. Biasanya kan muncul atau nampak di dalam prinsip-prinsip latihan tadi ya. Kemudian ada komponen overload ya. Misalkan tadi ada overload, tentu di sini dilihat dari intensitas latihannya, itu volume atau banyaknya gitu ya. Dan ada recovery, perbaikan tadi ya, ada interval, repetisi atau pengulangan gitu ya. Ada setnya, berapa set dia biasanya latihan, dan ada seri atau sirkuit, ada durasi, ada densitas, ada irama, frekuensi, dan ada sesi atau unit. Dan sumber energi dalam olahraga gitu ya. Misalnya ada intensitas dilihat dari rendah maupun tinggi gitu ya. Nah, ini ada energi anaerobik gitu ya. Ada energi aerobik. Tentu dilihat juga dari lama latihan gitu ya. Misalkan dalam 2 menit atau bahkan nanti sampai 90 menit. Nah, tentu nanti akan berpengaruh gitu ya namanya energinya. Misalkan apakah latihannya rendah, kemudian ada ditingkatkan nanti lebih ke tinggi gitu ya. Kemudian lamanya juga begitu. Jadi sebenarnya ketahanan stamina-nya orang nanti akan diuji gitu ya. Kemudian ada komponen-komponen persiapan fisik. Ada komponen biomotor. Biomotor adalah kemampuan gerak manusia yang dipengaruhi oleh kondisi sistem organ. Dalam yang ada neuromuskuler, ada pernapasan, pencernaan, peredaran darah, ada energi, tulang dan persendian. Nah, di dalam biomotor. Dan ada biomotor dasar. Nah, di dalamnya ada kecepatan, kekuatan, ketahanan, fleksibilitas dan koordinasi. Itu ada komponen fisik yang di sini yang ditampilkan itu ya. Sama seperti yang slide tadi sebelumnya beberapa slide yang lalu. Ada yang dikembangkan di dalam komponen fisik, ada kecepatan, daya tahan kecepatan atau istilahnya stamina, ada daya tahan kekuatan, ada kekuatan kecepatan atau power ya. Untuk kecepatan, nah ini udah nanti dibagi lagi ya, dijelaskan. Kecepatan adalah kemampuan untuk memindahkan tubuh atau bagian tubuh secara cepat dan merupakan perpaduan antara waktu reaksi dan waktu gerak. Dan tentunya jaraknya per waktu. Kemudian kecepatan bergerak ke depan, ke belakang, ke samping. Ini sangat penting bagi banyak cabang olahraga gitu ya. Dengan permulaan dan pemberhentian gerakan dan akselerasi, kecepatan melebur menjadi konsep agility ya. Untuk kecepatan. Untuk ketangkasan, kemampuan untuk berhenti dan merubah arah gerakan dengan cepat. Nah, nanti jadi kelihatan bedanya ya antara kecepatan dan ketangkasan dari kalimat yang awal ini ya. Kalau tadi kan memindahkan tubuh ya atau bagian tubuh secara cepat. Kemudian kalau sekarang kemampuan untuk berhenti gitu ya, merubah arah gerakan dengan cepat. Jadi sudah ada perbedaannya. Dan di dalam ketangkasan hanya sedikit cabang olahraga yang memerlukan kecepatan bergerak dalam garis lurus saja gitu ya. Karena kebanyakan cabang olahraga tentu membutuhkan ketangkasan jadi ya. Jadi tidak hanya dalam garis lurus gitu ya. Tapi nanti berbagai macam arah juga dalam cabang olahraga yang bagian besar gitu ya. Dan hampir semua cabang olahraga memiliki karakteristik bergerak dengan cepat dengan arah yang belum diketahui sebelumnya, termasuk di sini ada karate. Sehingga tidak kita mengembangkan kegiatan atau gerakan fisik yang tidak mudah ditebak gitu ya. Itu harapannya gitu ya. Nanti yang dikatakan yang belum diketahui gitu ya. Nah, termasuk karate. Kemudian komponen kecepatan
Nah, di sini ada, nggak dilihat ya, ada top speed, lateral speed, acceleration, change of direction atau foot quickness. Nah, ini untuk kecepatan. Nah, jadi top speed, jadi kecepatan maksimal gitu ya. Lateral speed itu pemindahan itu ya. Kayak gambarnya itu apa? Kayak ular gitu ya. Nah, acceleration ya, akselerasinya gimana? Jadi memulainya seperti apa? Kemudian change direction itu merubah arahnya. Seperti yang tadi gambarnya seperti ayam gitu ya. Foot quickness, kelincahan kaki gitu ya. Jadi seperti apa harapannya kakinya bisa lebih lincah. Kemudian tentang latihan kecepatan, kecepatan adalah suatu komponen kemampuan fisik yang peningkatannya sangat sulit dan peningkatan hasil latihan yang eksklusif hanya meningkat 10%. Dan kecepatan dibagi dalam kecepatan reaksi, kecepatan maksimal yang siklis, dan kecepatan maksimal yang asiklis. Dan kecepatan maksimal yang siklis atau speed ini terdiri atas daya akselerasi, kecepatan maksimal, dan ada kecepatan maksimal yang asiklis dikenal dengan istilah agility, dan kemampuan mengubah arah gerakan secepat-cepatnya, dan quickness atau kemampuan melaksanakan gerak yang dipola berdasarkan aksi reaksi secepat-cepatnya. Jadi ada aksi reaksi ya. Ada perubahan di sini, ada quickness, ketepatan ketangkasan di sini ya. Oke, jangan lupa absennya teman-teman ya. Jadi absennya saya tutup setelah kuliah saya selesai gitu ya. Jadi kalau kuliah ini selesai berarti udah saya tutup, jadi nggak ada istilahnya absen susulan. Halo, suara saya masih masuk ya? Cek. Masuk, Pak. Masuk ya? Oke. Ya. Oke. Sambil saya cek dulu sudah dibalas belum koordinator. Oh. Oke, ini ada untuk koordinatornya Pak Zain. Itu pemanasan saja untuk karate, karena karate kan juga apa ya, di materi ini kayaknya tidak ada teknik dasarnya ya. Coba baru halaman 27 dari 118 slide. Nah, nanti bisa dilanjut entah lanjut sendiri atau bagaimana, nanti kita lihat aja selama berapa minggu, 12, 13, minggu 13 itu ya, nanti ada minggu 14 itu. Dan variabel pembebanan latihan ya. Dalam latihan kecepatan atau SAG gitu ya, ada volume latihan ini dari sedang ke besar tergantung kebutuhan cabang olahraga. Contohnya ada sepak bola yang hanya 5 menit atau selanjutnya 300 detik gitu ya. Untuk kecepatan akselerasi jarak 10-20 meter. Dan dalam pertandingan gitu ya, intinya pemain bola ini harus mampu sprint sebanyak 100 repetisi untuk jarak tersebut jika ditempuh rata-rata 3 detik ya. Jadi ada volume latihan tentu, misalkan di pertandingan contoh pemain sepak bola gitu ya, jadi ada latihan sprint gitu ya. Dalam satu kali latihan perlu beberapa repetisi gitu. Sebetulnya disuruh lari sprint dan sebagainya gitu ya. Tentu nanti dilihat ada tingkatannya juga ya, dari volume nggak tiba-tiba langsung jadi berat gitu latihannya gitu ya. Dan ada frekuensi latihan untuk pembentukan forming gerak cepat, ini dapat dilakukan setiap hari melalui teknik koordinasi. Kemudian untuk gerakan khusus dapat dilakukan 2-3 kali dalam 1 mikro. Kemudian ada intensitas latihan yang tinggi dengan usaha maksimal gitu ya, maksudnya durasi latihan dari sedang sampai lama. Kemudian istirahat latihan ada sedang sampai lama, ini bervariasi di antara repetisi dan setnya. Tentang latihan kecepatan, syarat melakukan latihan-latihan kecepatan gerakan adalah latihan kecepatan gerak harus dilakukan dengan usaha maksimal atau intensitas maksimal atau 100%, dan latihan kecepatan gerak berlangsung dalam tempo yang singkat dan jarak tempuh lebih dari 50 meter atau 60 meter gitu ya, sekitar tempuh
waktu tempuh kurang dari 6 menit atau 8 menit gitu maksudnya ya. Dan dapat dilakukan dalam jumlah pengulangan yang banyak dan latihan kecepatan gerak membutuhkan istirahat yang relatif lebih lama dan bervariasi di antara pengulangan atau repetisi karena alasan-alasan berikut. Pertama, yang menjadi lelah bukan ototnya tetapi sistem persarafan dengan memperhatikan sumber energi dan pembentukan kembali sumber energi tersebut, atau istilahnya di situ ada anaerobik atau ATP dan ATP PC gitu ya. Kemudian tentang latihan kecepatan gitu ya, pada dasarnya hanya ada 2 langkah untuk memperbaiki kecepatan. Pertama, melalui perbaikan kualitas gerak atau skill dan perbaikan teknik gerakan pada speed, agility, dan quickness-nya. Dan melalui peningkatan cadence gitu ya, atau frekuensi gerak per detik, kemudian ada perbaikan inovasi. Dan metode dan bentuk latihan, ada metode latihan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan kecepatan gerak yang secara eksklusif hanya 10% adalah dengan metode repetisi atau repetition method gitu ya. Bentuk latihannya ada speed atau latihan untuk meningkatkan frekuensi langkah, contoh ada inovasi, ada ABC run, ada running mekanik, dan ada panjang langkah atau contohnya meningkatkan kekuatan maksimal atau kekuatan kecepatan atau strength dynamic. Nah, kita agility atau latihan-latihan kelincahan seperti zigzag, bumerang, shuttle run, obstacle run, dan selanjut lainnya gitu ya. The quickness atau kecepatan gerak aksi tanpa stimulus atau reaksi-reaksi, dan reaksi optik, akustik, taktik gitu ya, seperti gerak menendang, memukul, duduk berdiri, tidur berdiri, gerak dengan berbagai posisi, baik yang diawali dengan stimulus atau tanpa stimulus. Kemudian dapat dilakukan dengan reaksi sederhana atau reaksi pilihan. Nah, di sini ada apa namanya? Ada kekuatan ya, akan membangun istilahnya menentukan hingga kecepatan. Dalam latih kecepatan kita dapat memilih bentuk gerak luar yang berbeda gitu ya, tapi dilakukan dengan bentuk dalam yang sama. Artinya harus dilakukan dengan perintah cepat dalam setiap bentuk gerakan. Dan untuk mendapatkan kualitas kecepatan yang istimewa SHQ, maka latihan kekuatan maksimal secara eksklusif, karena hanya mereka yang mempunyai kekuatan maksimal lah yang dapat bergerak dengan cepat. Dan latih kemampuan daya tahan kecepatan secara tepat agar mampu mempertahankan irama gerak cepat dalam jumlah pengulangan yang cukup banyak dan dalam waktu yang lama. Selanjutnya, setelah kecepatan ada kekuatan atau kemampuan untuk mengeluarkan tenaga adalah komponen fisik yang klasik untuk kebanyakan cabang olahraga. Beberapa atlet mungkin lebih mengandalkan karakteristik ini dibanding yang lainnya gitu ya. Dan karakteristik kekuatan termasuk daya tahan kekuatan, kemudian ada kekuatan maksimal, ada power dan explosive power, ada ledakan kekuatan gitu ya. Nah, ini ada komponen-komponen kekuatan, kemudian tentunya ada tadi peningkatan kekuatan gitu ya. Latihan kekuatan akan berbeda untuk setiap cabang olahraga bila telah mencapai tahap persiapan khusus. Kemudian hanya mungkin dapat disamakan bentuk dan metode latihannya pada tahap persiapan umum. Kemudian hal ini disesuaikan dengan karakter atau klasifikasi jenis keterampilan dari cabang olahraga masing-masing. Ada siklis, asiklis, kombinasi, asiklis. Kombinasi gitu ya maksudnya. Kemudian sehingga harus dicermati kekuatan apa yang dibutuhkan oleh karateka. Bagaimana periodisasi latihan kekuatan untuk karateka dan bagaimana metode dengan bentuk latihan yang sesuai dengan karate. Contoh ini ada atlet komite gitu ya. Saat start atau istilahnya hajime gitu ya, dibutuhkan kemampuan kecepatan reaksi dan aksi atau reaction speed, start, action speed. Kemudian ada saat acceleration. Nah, tapi ini bisa berlangsung baik apabila atlet punya kemampuan kekuatan maksimal dan teknik akselerasi yang baik. Dan ada saat maksimum speed dan strength ya. Pada tahap ini membutuhkan kemampuan teknik yang baik dan kekuatan eksplosif yang prima. Dan ada saat
declaration speed gitu ya. Tahap ini adalah tahap yang menentukan seorang karateka gitu ya, siapa yang mempunyai daya tahan kecepatan yang paling baik dan kekuatan kecepatan yang dapat dipertahankan atau power endurance yang prima gitu ya, maka peluang menang sangat besar. Kemudian tentang latihan kekuatan gitu ya. Kita mengenal 3 jenis kekuatan, ada kekuatan maksimal atau maximal strength. Ya, ada kekuatan yang cepat atau speed strength, kekuatan cepat gitu ya, dan daya tahan kekuatan atau strength endurance. Nah, ini di sini yang menyusun kekuatan gitu ya. Dan masalah utama dalam latihan kekuatan adalah bagaimana meningkatkan kekuatan maksimal. Nah, di sini bisa ditingkatkan untuk kekuatan maksimal ini. Yang pertama dengan menambah diameter otot gitu ya. Orang percaya kalau diameter otot bertambah, kekuatan otot ini meningkat. Nah, metode membuat diameter otot menjadi lebih besar disebut metode hypertrophy. Tapi di sini otot yang dilatih pun berbeda ya. Jadi tidak misalkan kayak fitness yang dilatih apa otot lengan mana, ini tidak semua cabang olahraga memerlukan otot tersebut. Jadi ada otot tertentu yang diperlukan gitu ya. Dan yang kedua, ini memperbaiki kerjasama antara kelompok otot, disebut juga memperbaiki koordinasi intramuskuler atau KI gitu ya. Di sini metode memperbaiki koordinasi intramuskuler disebut metode neural activation muscular atau NEM. Kemudian karakteristik kekuatan gitu ya. Nah, ini contoh gambarnya ini tadi yang misalkan diharapkan kekuatan maksimal atau maksimum strength. Nah, tentunya diperlukan untuk menambah massa otot. Yang cara pertama itu ya, dia ada memperbaiki koordinasi intramuskular. Sehingga di sini dari kekuatan maksimal akan menghasilkan daya tahan kekuatan atau strength endurance dan juga menghasilkan kekuatan yang cepat atau speed strength atau power. Selanjutnya karakteristik kekuatan ya sama. Nah, ini gambaran dari awal ini sama, udah dari kekuatan maksimal dan maksimal strength. Dari daya tahan kekuatan misalkan bisa dilihat komponen-komponen karakteristiknya gitu ya. Yang tadi menambah massa otot dari hipertrofi istilahnya gitu ya. Densitasnya 30-60%. Irama kontraksinya ada pelan hingga atau lambat gitu ya. Dan repetisinya dilakukan secara banyak. Dan untuk yang memperbaiki koordinasi intramuskular, ini ada metode neural, intensitasnya lebih dari 80%. Irama kontraksinya cepat dan repetisinya sedikit. Dan dari kekuatan maksimum tadi ya, ada menghasilkan dua. Untuk yang kekuatan yang cepat, ada intensitasnya 40-80%, irama kontraksinya cepat, repetisinya kalau gitu ya. Kemudian ada kecepatan gerak menurun atau stop. Kemudian dari daya tahan kekuatan atau strength endurance, dan intensitas 30-60%, irama kontraksinya lambat hingga sedang, dan repetisinya banyak atau harus selesai. Kemudian parameter kekuatan, ini dibangun dari beberapa repetisi ya, dilihat misalnya 10 repetisi, 5 repetisi hingga 1 repetisi gitu ya. Peningkatannya dan kekuatannya dari 50 sampai 95%. Dan langkah-langkah atau tahapan latihan kekuatan. Ini tadi dari prakondisi, tadi hipertrofi dan neural hingga ortodoks gitu ya. Tentunya ini ada daya tahan kekuatan yang dihasilkan, kemudian di sini juga ada meningkatkan kekuatan maksimal. Untuk yang prakondisi yang diterapkan untuk adaptasi anatomik otot terhadap beban latihan adalah dengan latihan sirkuit dan ditunjukkan pada kelompok otot secara menyeluruh atau upper extremity gitu ya, dan lower extremity. Dilakukan pada setiap pos atau station, dan pola aktivitas dilakukan berdasarkan jumlah pengulangan atau repetisi, kemudian ada batasan waktu gitu ya, dan irama gerakan yang sedang. Teknik gerakan harus benar, dan jumlah pos 6 sampai 12 pos, dan pembebanan dapat secara internal resisten atau tahanan dari dalam atau beban ya, berat badan gitu ya. Kemudian ada external resistance, ini tahanan dari luar atau alat beban. Contoh latihan sirkuit gitu ya, ini untuk internal resistance ada contoh sirkuit A1 atau low
Nah, ini posisi 1 adalah latihan untuk tungkai. Contohnya seperti jongkok berdiri gitu ya. Pos 2 ada push up untuk menguatkan badan atas atau lengan gitu ya. Dan ada latihan untuk perut melalui sit up, dan ada tungkai dengan squat thrust gitu ya. Ada badan atas atau lengan dengan dips, kemudian ada punggung ini untuk menggunakan backup. Dan latihan sirkuit selanjutnya ada internal resistance, ada medium. Nah, ini sama ya dari pos 1 sampai pos 8. Nah, di sini ada beberapa kombinasi tambahan gitu ya, dari perut, kemudian ada tungkai, kemudian ada perut lagi gitu ya. Kemudian ada sirkuit C sampai C1 atau high gitu ya. Sama, ini ada tungkai sampai perut. Tentu di sini ada penambahan gitu ya. Contohnya ada diagonal backup, diagonal step up. Selanjutnya ada A2, tadi kan A1 ya, sekarang lanjut A2. Dan ada lagi sampai contohnya ada lempar bola medis gitu ya. Dan ada skema pembentukan otot dan kekuatan yang dibentuk di sini ya. Dari diameter otot, koordinasi intramuskuler yang tadi dibahas, kemudian ada kekuatan maksimal. Tentunya di sini diharapkan juga didapatkan kecepatan, kontraksi otot dan koordinasi intramuskuler, kemudian kekuatannya cepat dan juga daya tahan kekuatan. Nah, di sini bisa mengetahui bagaimana meningkatkan kekuatan maksimal, bagaimana daya tahan kekuatan ini dibentuk gitu ya. Nah, sehingga kalau ingin memiliki daya tahan kekuatan aerobik, maka kita gabungkan kekuatan maksimal dengan daya tahan aerobik. Nah, kita juga mengetahui bagaimana kekuatan yang cepat dibentuk gitu ya. Kita memperoleh kekuatan yang cepat bila kita melakukan latihan-latihan kekuatan dengan kecepatan kontraksi yang tinggi dan dengan latihan neural. Dan ada juga ini contoh ciri-ciri metode hypertrophy. Ada beban latihan ringan antara 30-60%, dan dari kekuatan maksimal dan repetisi banyak korelasi gitu ya, dengan 30% sampai 60% gitu ya. Tentunya gerakan secara berirama gitu ya, dan ada kontraksi perlahan. Oke, kemudian ini saya kira sampai slide 51 dulu ya untuk minggu ini.